Ketemu lagi dengan saya, Pak Rizky, dalam video pembelajaran buku catatan. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Tapi untuk video pertama ini, kita hanya akan belajar mengenai definisi bilangan berpangkat dan cara mencari nilainya. Nah, sebelum kita belajar definisi bilangan berpangkat, kalian perlu tahu dulu nih, sebenarnya untuk apa sih kita belajar bilangan berpangkat, atau untuk apa penggunaan bilangan berpangkat dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan kasih contoh beberapa hal yang menggunakan bilangan berpangkat. Yang pertama ini. Tahukah kalian bahwa ukuran bumi itu adalah 1,08 dikali 10 pangkat 12 km kubik? Sangat besar. Tapi penulisannya dibuat lebih sederhana dengan menggunakan bilangan berpangkat. Atau ukuran matahari. Ukuran matahari adalah 1,41 dikali 10 pangkat 18 km kubik. Lebih besar lagi. Itu kalau ditulis dalam bentuk bilangan biasa, maka nolnya ada sebanyak 18. Nah, di matematika, penulisan seperti itu bisa disederhanakan dengan menggunakan bilangan berpangkat. Atau contoh yang lain, tentang virus corona. Tahukah kalian bahwa ukuran virus corona adalah 4,0 dikali 10 pangkat minus 4 meter? Itu adalah bentuk sederhana dari 0,0004 meter. Ditulis lebih sederhana dengan menggunakan bilangan berpangkat. Jadi dari dua contoh ini, terlihat bahwa bilangan berpangkat digunakan untuk menggambarkan atau menuliskan bilangan yang sangat besar atau bilangan yang sangat kecil menjadi lebih sederhana. Selain itu, bilangan berpangkat juga digunakan untuk memprediksi laju pertumbuhan suatu penduduk. Laju pertumbuhan suatu penduduk di suatu wilayah bisa diprediksi dengan menggunakan konsep bilangan berpangkat atau eksponensial. Oke, kita mulai belajar tentang bilangan berpangkat. Apa yang maksud dengan pangkat? Pangkat adalah perkalian berulang. Jadi kalau ada perkalian suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri diulang berkali-kali, maka itulah disebut dengan bilangan berpangkat atau pangkat. Misalnya ada A dikali A dikali A dikali A terus sampai A-nya ada sebanyak N. Itu artinya A pangkat N. Jadi perkalian A sebanyak N itu disebut dengan A pangkat N. Di dalam bilangan berpangkat, A disebut dengan basis bilangan atau bilangan basis. Sementara N-nya disebut dengan pangkat atau eksponen. Kita lihat contohnya. Tentukan nilai dari 3 pangkat 4. Sesuai definisi tadi, 3 pangkat 4 artinya adalah 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Atau 3-nya perkaliannya sebanyak sampai 4 kali 3-nya. Itu bisa dihitung dengan cara perkalian biasa, yaitu 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 sama dengan 81, sehingga 3 pangkat 4 sama dengan 81. Contoh yang kedua, setengah pangkat 3. Sama saja dengan bilangan bulat, walaupun setengah, dia juga bisa dipangkatkan. Setengah pangkat 3 artinya setengah dikali setengah dikali setengah. Setengah kali setengah sama dengan seperempat, seperempat kali setengah sama dengan 1/8. Sehingga setengah pangkat 3 sama dengan 1/8. Contoh yang ketiga. Tentukan nilai dari negatif 2 dipangkatkan 4. Negatif 2 dipangkatkan 4 itu artinya negatif 2-nya dipangkatkan 4. Berarti perkalian negatif 2 sebanyak 4 kali. Berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Bisa kita hitung nilainya. Negatif 2 kali negatif 2 sama dengan positif 4. Positif 4 kali negatif 2 sama dengan negatif 8. Negatif 8 dikali negatif 2 sama dengan positif 16. Sehingga negatif 2 dipangkatkan 4 hasilnya sama dengan positif 16. Contoh yang keempat agak mirip dengan contoh yang ketiga, bedanya dia tidak menggunakan kurung. Ini cara membacanya adalah negatif 2 pangkat 4. Cara pengerjaannya juga beda. Kalau dalam kurung itu tadi artinya negatif 2 dipangkatkan 4. Berarti negatif 2-nya dipangkatkan 4. Tapi kalau tidak pakai kurung, kita membacanya negatif 2 pangkat 4. Artinya yang dipangkatkan 4 hanya 2-nya saja, negatifnya tidak. Sehingga cara mencarinya, negatif 2 pangkat 4 itu artinya negatif dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi yang dipangkatkan 4 hanya 2-nya saja, negatifnya tidak. Sehingga bisa kita hitung perkaliannya, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Depannya ada negatifnya, berarti hasilnya adalah negatif 16. Nah, ada hal penting yang harus kalian ingat di sini, bahwa berbeda antara
negatif 2 dipangkatkan 4 dengan negatif 2 pangkat 4. Atau kalau bisa kita tulis dengan istilah A dan N, berbeda antara negatif A dipangkatkan N, yang adalah negatif A kali negatif A kali negatif A dikali negatif A, sampai sebanyak N. Sementara negatif A pangkat N itu adalah negatif A kali A kali A kali A sampai ada sebanyak N. Contoh yang kelima, itu sama seperti contoh yang pertama, 3 pangkat 4 sama dengan 81. Pertanyaannya adalah, kalau 4 pangkat 3 sama nggak ya dengan 3 pangkat 4? Kita cek. Kalau 4 pangkat 3 sesuai definisi bilangan berpangkat, 4 pangkat 3 artinya adalah 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Sehingga terlihat beda antara 3 pangkat 4 dengan 4 pangkat 3. 3 pangkat 4 hasilnya 81, sementara 4 pangkat 3 hasilnya 64. Di sini bisa kita simpulkan bahwa A pangkat N itu memiliki hasil yang berbeda dengan N pangkat A. Atau A pangkat N tidak sama dengan N pangkat A. Atau bisa dikatakan, pada bilangan berpangkat, dia tidak berlaku sifat komutatif. Itu saja untuk video pembelajaran pertama kita mengenai definisi bilangan berpangkat. Semoga kalian paham dan semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Adios.